Ya, Ibu Desi, sesuai dengan standar Iya, kurikulum. sesuai dengan buku paketnya, Pak. Kami Buku. kalau ya di sekolah saya pakai buku terpadu itu apa IPA terpadu sama punya Erlangga semua itu, Pak. Berarti itu ya paketan sesuai dengan ini ya apa, kurikulum ya, hanya standarnya. Nggak ada lebih ini apa, nggak ada menambahi tentang peningkatan pendalaman materinya ya. Nggak ada ya di SMP Izin standar paket. Ya. Izin menambahi Ya, untuk kelas 9. Ya, Bu. Untuk kelas 9 di sini ada prinsip dasar bioteknologi dan penerapannya. Jadi di situ ada definisi, kemudian macam-macam bioteknologi secara konvensional ataupun modern, kemudian penerapan bioteknologi konvensional di bidang pangan, kemudian bidang lingkungan, kemudian untuk penerapan bioteknologi modern itu di pertanian, peternakan, kesehatan. Sudah sampai situ saja, dan dampak negatif penerapan bioteknologi seperti itu, Pak. Oke, bagus. Berarti ya, hampir kurang lebih dengan yang kita bahas ya sebenarnya. Cuman mungkin tingkat kedalamannya yang bisa berbeda sedikit. Ya, terima kasih Ibu Desi dan Bu Ipah. Mungkin kalau dari segi kurikulum mungkin hampir yang hampir sama ya. Sekarang untuk yang SMA nih bagaimana? Dan tingkat mungkin topik materinya mungkin hampir sama dengan yang ada yang tambah. Ada dari Bapak Ibu yang mengajar di SMA, ada yang mengajar bioteknologi, atau ini karena ada yang guru kimia mungkin ini ya, guru kimia, guru apa, guru fisika, bukan guru biologi ya. Siapa yang guru biologi, ada nggak sih tingkat? Adakah guru biologi yang tingkat SMA? Di sini nggak ada, Pak. Nggak ada. Berarti semuanya nggak ada guru biologi, semuanya guru ada ya. Ya, guru bukan biologi untuk IPA-nya. Oke, ya. Jadi apa-apa lah kan. Jadi sebenarnya secara isi kurikulumnya mungkin hampir mirip itu seperti yang dilakukan oleh Ibu Ipah Nur Rahmat tadi. Mungkin tingkat kedalamannya ya. Nah, sekarang nanti kita ini ya nanti yang silakan di Pak Rahmat ya yang nanti ya yang atau dengan grupnya untuk mengatur ini ya, mengatur kelompoknya. Kelompok SMP ada beberapa orang, kan jadi satu grup ada 2 ya. Ya, satu SMA silakan membentuk grup ya untuk dua orang ya. Nah, untuk yang 2 orang. Nah, jadi itu ya. Kemudian akan kita buatlah bahan ajar ya. Bahan ajar ya. Bahan ajarannya itu diserahkan ke para mahasiswa ya. Bentuknya atau medianya yang mau dibikin ya. Apakah itu bentuk kalau modul boleh, tapi kayaknya bisa aja mini modul yang ringkas, atau bentuk handout ya, atau buku elektronik ataupun video atau apa ya. Itu bentuk medianya diserahkan ke masing-masing kelompok ya. Nah, kemudian setelah itu topiknya part yang pada intinya nanti bukunya tadi apa seperti mengulas juga bioteknologi yang
konvensional ya sebagai dasar, lalu dikembangkan dalam bentuk bioteknologi modern. Bisa diambil salah satu macam bioteknologi di situ. Dengan kalau menurut Ibu Ipahdi ada macam-macam ya. Nah, ada aplikasinya macam-macam. Jadi boleh diambil yang jadi satu. Nah, untuk satu pertemuan, maaf ya, untuk satu pertemuan. Ya, artinya untuk pertemuan bioteknologi itu bisa ada berapa pertemuan kalau di SMP itu, Ibu Ipah atau Ibu Desi itu yang ngajar ya. Halo dok. Untuk bioteknologi ada berapa pertemuan? Benar. Bisa chat dokter kapan aja. Kalau pas ini Biasanya kalau nggak 6, 8, Pak. Untuk bioteknologi? Iya. Banyak lah. Iya, Pak. Ya. 6 atau ya ini apa namanya JP-nya Pak, JP. 6 atau 8 pertemuan ya. Nanti kalau bikin 6-8 pertemuan tugasnya bisa nggak ya? Banyakan ya kalau 6 sampai 8 pertemuan kalau bikin apa? Tugas bahan apa? Ajarannya 6 atau 8. ini alternatif bahan yang puzzle ringkas jika mungkin antara menggunakan 2 pertemuan mungkin ya. Ya, tidak usah 2 atau 2 atau 3 pertemuan lah. Penting ada ini bagi yang materinya tidak di itu kertas stiker. Ini yang proses apa? terisi secara komplit atau lengkap ya, dari yang bioteknologi konvensional, kemudian ada salah satu dari bioteknologi modernnya. Misal yang tadi terkait dengan bioteknologi yang berkaitan dengan pertanian misalkan. Nah, yang konvensionalnya seperti apa, nanti yang modernnya seperti apa. Jadi disajikan dalam bentuk bermacam-macam medianya atau bahan bentuk materi bahan ajarnya. Nanti tergantung pilihan Bapak Ibu masing-masing. Mau bikin seperti buku boleh, misalkan. Kalau buku yang tertipis ya, bahan ajar biasa, atau bentuk bentuk handout ya. Mungkin yang pengampang mungkin bentuk handout atau bentuk video misalkan. Terserah dia mau ngambil dari bahan manapun boleh. Nah itu yang ininya, yang kan itu hanya dulu Pak. Ada yang ditanyakan dulu tentang tugasnya? Adakah? Ini wajib satu kelompok 2 orang kah, Pak? Iya. Kalau seumpama ini SMP tuh rasanya 3 orang saja, Pak. Apanya? Kalau yang tanggung ya boleh aja 3. Misalkan ada 17 ya, kan ada 17. Kalau bagi 2 kan masih ada sisa 1. Berarti boleh aja 3, rata-rata 2 ya. Oh begitu, ya kan ya, nanti tinggal aturan kelompok. Nanti pilih salah satu, misalkan bioteknologi. Nah, nanti setelah ini ya, network delay, tidak stabil dan saya. Nanti saya ini ya, kita akan lakukan tugasnya secara bertahap ya. Pertama nanti kita lakukan perencanaan rancangan bahan ajar ya. Nanti minggu depan ya, tanggal berapa? Tanggal 9 November misalkan. Nanti sama dengan tanggal 16. Kemudian situ kita lanjutkan dengan
evaluasi penulisan bahan ajar ada 2 minggu. Jadi 7-14 adalah finalisasi 7 Desember dan finalisasi draft bahan ajar 14 Desember adalah presentasi naskah bahan ajar. Ya ada beberapa tahapan. Nah, nanti untuk yang minggu depan setiap kelompok itu akan mempresentasikan apa saja kira-kira rancangan isinya. Ya. Jadi kan mulai dari cuplikan dari apa kurikulum berarti apa kompetisi inti ya berarti ya. Nah, nanti kompetisi intinya apa, nanti itu baru kira bahan materi bioteknik apa yang mau dibahas, yang mau disajikan, yaitu bentuk medianya, itu kemudian outline atau garis besar dari materi yang ingin disampaikan. Nah, dari situ kita akan diskusikan, presentasikan. Jadi itu ada 2 minggu ya, ada 2 minggu. Jadi ada kelompok pertama dan kelompok grup pertama ya, misalkan kelompok 1 sampai kelompok 4, nanti kelompok 5 sampai kelompok 7 di tanggal 16. Ya. Itu kita diskusikan ya. Ada kelompok apakah materi yang disampaikan itu sesuai atau perlu ada penambahan atau perlu ada modifikasi ya. Bentuk yang sehingga nanti yang materinya itu adalah bisa mengantarkan peserta didik bisa memahami tidak hanya bioteknologi konvensional tapi juga adalah penerapan dari konvensi bioteknologi modern. Jadi, ya. Nah, situ ada yang mau ditanyakan tentang langkah-langkah yang akan kita laksanakan. Mungkin di itu sudah ada di dalam kontrak kuliah, di dalam FPS-nya atau di dalam e-learning ya. Bapak izin bertanya lagi. Ya, silakan. Untuk kurikulumnya ini wajib kurikulum Merdeka atau boleh K13, Pak? Boleh apa aja ya. Ya kira mana yang paling applicable bagi Bapak Ibu atau yang paling familiar lah mungkin ada yang kurang familiar dengan kurikulum Merdeka ya bikin yang K13 misalkan. Oh, gitu. Karena yang inti utamanya itu yang dinilai adalah pemahaman dari mahasiswa mengenai bioteknologi yang bisa ditransferkan ke siswa, ke peserta didiknya yang sesuai dengan keperluan mereka dan juga perkembangan bioteknologi masa kini. Ya. Itu yang nilai. Masalah mau jadi dipakai atau tidak itu mungkin nanti bisa urusan berikutnya. Ya. Itu mungkin Bu Ipa. Izin bertanya Bapak. Ya, silakan Bu. Tadi kan contohnya misalnya itu untuk yang kegiatan intrakurikuler kan Pak, misalnya pembelajaran tadi. Nah, seandainya itu diarahkan pada kokurikuler misalnya kayak proyek pelajar Pancasila Pak, itu kayak di Kurmer kan apa boleh gitu. Jadi kan jadinya modul P5 gitu Pak. Bukan modul pembelajaran, tapi modul proyek pelajar Pancasila gitu. Apakah boleh gitu? Boleh saja sebenarnya. Artinya kan yang penting ada jadi yang prinsip pendanya. Jadi mahasiswa bisa membawa konten bioteknologi yang kita pelajari ya kan ya selama perkuliahan itu bisa jadikan dalam bentuk ditransfer ilmunya ke peserta didik ya. Baik itu dalam tadi saya karena saya hanya menyebutkan yang yang kurikuler ya mungkin kalau ada bentuk yang non kurikuler juga yang ekstrakurikuler tadi seperti itu ya silakan Bu, itu malah mungkin kalau bisa lebih bagus seperti itu
boleh saja. Oke, terima kasih Pak. Ini Ya, berarti produknya itu modul tadi ya Pak ya, atau media tadi ya, ya, yang digunakan betul. guru gitu. Ya, Oke. bisa digunakan guru, bisa gunakan. Lebih bagusnya kalau digunakan peserta didik dan guru dua-duanya. Ya, yang kalau bisa. Oke, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Mungkin ada lagi yang ini ya, yang ingin ditanyakan. Bapak, Ya, gimana Bu? lulus SMK Pak. Iya. Di situ nggak ada bioteknologi. Ya kan SMA yang bikin. Kalau masuk di SMA aja Pak? Iya, bukannya SMA. Ya kan. Sama dengan apa? Sama dengan apa sih? Dengan Ibu siapa? Topik Pak. Tadi Bunga ya. Bunga dia kan aslinya dia sedang ngajar SMP misalkan. Nah, kan berarti harus sekarang ya. SMP boleh tentunya. Tidak ada ini. Ya. Berarti bisa Ibu Dipa bisa gabung dengan yang SMA ya Pak? Ya, yang SMA siapa kan? Tinggi Pak. Nggak tahu di SMK tidak ada belajar bioteknologi karena mungkin ya. Ya tidak ada Pak, kecuali dimasukkan ke produk kreatif Pak. Ya enggak karena hanya sendiri ya mungkin lebih baik ini. Iya. Teman saja. Beda. Kecuali kalau boleh pakai yang itu, ulun masukkan ke produk kreatif. Maksudnya pelajarannya, jadinya bukan bioteknologi, tapi pemanfaatan bioteknologi di dalam produk dalam pembelajaran produk kreatif. Ya nggak apa-apa. Jadi ya gabung dengan SMA aja ya, supaya lebih banyak sinkronnya. Ya. Ada yang lain siapa lagi yang mau tanyakan? Ada sudah paham ya apa kira-kira yang akan kita kerjakan dalam setengah semester yang akan kita lalui ini. Jadi minggu depan dan minggu depan lagi adalah nanti presentasi dari masing-masing kelompok untuk perencanaan rancangan bahan ajarnya untuk bioteknologi. Nanti saya akan pilih masing-masing topik bioteknologinya. Yang kira-kira pertemuan antara 2 atau ya kira-kira minimal 2 lah, misalnya minimal 2 pertemuan. Ya. Boleh 2 sampai 4 lah mungkin. Yang kamu ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Ada kan? Kalau semua paham apa yang kita diskusikan siang ini? Insya Allah paham Pak. Insya Allah paham ya semua ya. Nanti saya akan bagi apa dibikin kelompok nanti ya. Karena saya tidak bisa bikin kelompoknya karena kan antara mahasiswa mungkin lebih tahu mana yang lebih prefer atau yang lebih dekat lokasinya atau komunikasinya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa bertemu kembali minggu depan, insya Allah untuk penyampaian rancangan pembelajaran, rancangan saja, ya semacam offline, ya, apa yang ingin dibikin, ya bentuknya. Untuk absen bisa sampai jam 4. Ya. Kalau tidak ada lagi, kuliahnya kita tutup ya. Jadi ketemu lagi insya Allah minggu depan. Ya.